warga negara dan kewarganegaraan. Jadi warga negara adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Jadi menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan atau tempat kelahiran. Jadi sebagai warga negara, mereka juga mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara itu. Selanjutnya, kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah yang merupakan keanggotaan seorang politik tertentu yang membawahi hak berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Dilansir dari Encyclopedia Britannica pada tahun 2015, kewarganegaraan adalah hubungan individu dengan negara. Selanjutnya ada kewarganegaraan ganda. Jadi kewarganegaraan ganda ialah disebut juga dewi kewarganegaraan, merupakan kondisi di mana seorang memiliki status kewarganegaraan yang sah secara hukum di dua negara atau lebih. Jadi secara umum kewarganegaraan ganda berarti orang-orang yang memiliki lebih dari satu, tetapi secara teknis diklaim sebagai warga negara oleh masing-masing pemerintah negara bersangkutan. Selanjutnya, apakah WNI boleh memiliki kewarganegaraan ganda? Jawabnya tidak, karena Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa memiliki double kewarganegaraan. Pasalnya, apabila seorang WNI memiliki kewarganegaraan lain, statusnya sebagai WNI akan gugur. Selanjutnya, materi kedua dilanjutkan oleh. Oke, jika disuguhkan pertanyaan, apakah WNI tidak bisa mempunyai kewarganegaraan ganda? Jawabannya untuk di Indonesia belum, karena Indonesia belum pantas untuk menerapkan sistem ini. Sistem negara kita masih lemah dan belum mumpuni untuk menangani resiko-resiko negatif. Nah, yang dimaksud resiko negatif itu contoh, seseorang ini warga negara asing, tapi dia tuh sudah lolos berdiam di Indonesia. Warga negaranya ini bingung, WNI atau WNA. Dikarenakan banyaknya kasus kewarganegaraan ganda terjadi, maka kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya mengantisipasi hal tersebut. Adapun saran dan hal yang perlu dilakukan adalah jangan menjadi bangsa yang tidak teliti dan tidak berpikir panjang. Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Undang-Undang 1945, sehingga apapun langkah konkret yang dilakukan pemerintah harus dengan pertimbangan hukum yang matang. Hukum jangan hanya dipandang sebagai penghias jalannya pembangunan dan kerja pemerintah. Konsekuensinya ke depannya dapat lebih fatal lagi apabila pemerintah keras abai terhadap hukum yang ada. Oke, karena sesi pemaparan materi sudah selesai, saatnya kita tiba di sesi tanya jawab. Kelompok kami menyediakan 2 pertanyaan, silakan yang bertanya maupun dari Polisi atau PPKN. Ya, silakan kepada Saman Abdul Rahman.
Tanpa salah, perkenalkan nama saya Abdullah Samad Ilham. Jadi berbicara tentang keluarga negaraan. Pendapat kalian bagaimana jika ada masyarakat yang di pelosok yang kesulitan dalam mendaftar kependudukan di daerah pemerintah, apa yang harus atau apa yang perlu dilakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih pada Abdullah. Satu lagi pertanyaan. Satu lagi pertanyaan, kalau tidak ada bisa mengikuti sesi kami hari ini. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanya, silakan. Apa saya supaya dari kawasan 2 KKN, pertanyaan sederhana. Apakah kerugian di sisi warga negara yang memiliki warga negara di Indonesia dan apa juga kerugian di sisi Indonesia yang menampung orang itu ke warga negara asing? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk yang sudah bertanya. Kami akan meminta sedikit waktu untuk kami mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, langsung saja pertanyaan dari Abdullah Samad Ilham. Upaya dalam mengatasi orang-orang pedalaman yang kesulitan dalam mengonfirmasi status kewarganegaraannya. Jadi menurut sesuai pengetahuan yang kami dapat, cara mengatasinya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, ini nih sangat penting, memberi akses yang sama kepada seluruh masyarakat. Jadi masyarakat yang harus mendapat akses yang sama untuk menggunakan fasilitas kesehatan, pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Dengan memberi akses yang sama, kesenjangan sosial bisa berkurang karena tidak ada perbedaan di kelompok masyarakat. Bagaimana dengan Samad Ilham? Apakah sah? Terima kasih.